Shalom alaikum. Mari kita mulai ibadah kita malam ini. Kita bacakan Shema Israel. Shema Yahweh adalah Elohim, Yahweh adalah Echad, pujilah namanya selama-lamanya. Mari ibadah kita akui dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya hanya dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian dari buku kecil nomor 23. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya Tuhan persembahanku. Terima Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan
Yahweh, atas kasih, lawatan, pertolongan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami pada malam hari ini boleh kembali bersekutu, memuji-muji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami senantiasa mengundang hadirat-Mu, ada hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Ruah Kodes yang hadir di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Kalau malam hari ini masih ada kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami bersatu hati mengusir di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach keluar dari ruangan ini. Biarlah hanya kuasa Ruah Kodes yang ada di tengah-tengah kami, memimpin acara kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Inilah keberadaan kami ya Bapa. Layakan kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kita lanjutkan pujian buku kecil nomor 28. Mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengampuni dirimu. Percaya Yesus akan jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita pujikan lebih sungguh lagi dari atas. Bila sengsara menimpa atasmu, bila dalam kabut menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau datang, bila orang bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, berseru dan memanggil namanya,
jauh doa, katakan berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera mengampuni dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, mari sembah Dia, mari puji Dia. Kami memuliakan Dia Bapa. Haleluya, kami percaya akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah pertolongan kami ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, inilah pengakuan kami ya Tuhan melalui pujian ini. Pengakuan kami ya Tuhan. Haleluya, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penolong kami. Haleluya, haleluya, Engkau memperdulikan kami. Haleluya, ya Rama 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 Sikina Rama Sikina Rama Sikina. Haleluya, berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera mengampuni dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera mengampuni dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur. Pujian ini boleh menguatkan kami bahwa Engkau memperdulikan kami sebagai orang-orang percaya dan berharap bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Engkau menghampiri kami, Engkau menolong kami, Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memperdulikan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau. Kami
akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai karena Engkau Elohim yang memperdulikan kami, Elohim yang menolong kami, Elohim yang menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami mengucap syukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita pujikan dengan sukacita pujian di dalam buku besar nomor 1. Halaman 2 nomor 1. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, bimbingan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari laku lalu bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku untuk jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, Saudara Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Saudara Hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, dari atas lagi. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, bimbingan hidupku. Ku angkat tanganku, puji namamu. Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari lalu bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku untuk jalanku. Kaulah segalanya. Haleluya, Saudara Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Saudara Hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, Saudara Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Saudara Hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ada kesaksian, silakan kalau ada yang mau bersaksi. Tidak ada, saya bersaksi ya. Saya seumur itu ya jadi mediator atau jadi makelar, jadi belantik ya dalam bahasa kasarnya itu. Tidak pernah dapat untung, tidak pernah dapat komisi, sekali aja tidak pernah. Tapi ketika saya pensiun ini, sudah tidak punya penghasilan tetap,
saya mencoba apa yang dikatakan di Malaiki 3 ayat yang ke-10. Ya, berikan 1/10 dari apa yang kau hasilkan, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ujilah aku, seperti itu. Tuhan, ujilah aku. Berarti kita disuruh menguji. Dan betul, dari saya dapat honor mengajar, saya ambil 10%. Dari pokoknya dapat sesuatu rezeki sedikit-sedikit gitu, walaupun 10%-nya yang saya dapatkan cuma misalnya 100.000, artinya 10%-nya kan cuma 10.000, itu ya kecil. Saya masukkan ke amplop itu ya rasanya per bulan kok cuma 10.000 gitu, tapi ya karena dapatnya kecil ya sudah saya kasih kecil. Dan tidak disangka 3 hari yang lalu jam 9 malam saya sambil ngantuk-ngantuk ada telepon, Pak Yakub kemarin itu ya ngirim orang untuk melihat tanah ya di Gresik loh, bukan tanggung-tanggung. Saya nggak ikut dampingi ya, saya nggak ikut ngantar, saya cuma merekomendasi saja ya, cuma merekomendasi. Terus akhirnya betul orang tersebut datang ke Gresik. Wah, lumayan jauh kan ya, saya tidak ikut ke sana, saya cuma merekomendasi. Terus akhirnya ini ada rezeki Pak Yakub, minta nomor rekeningnya, ditransfer saya malam itu juga. Luar biasa ya, itu berkat Tuhan kecil-kecil gitu dapat lagi ya, saya ambil lagi 10% lagi. Nah itu, jadi baru 1 kali ini seumur-umur saya ini jadi belantik, jadi makelaran, dapat komisi ya. Itu luar biasa. Jadi apa yang dikatakan di Malaiki 3 ayat yang ke-10 itu betul, tantangan ya. Ini perpuluhan ya, saya kasihkan 10%. Haleluya. Itulah apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Mari, ada yang lainnya yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita kembali ke buku kecil, kita nyanyikan pujian nomor 30, beriku hati untuk menyembah. Kita akan masuk di daftar Elohim. Mari kita pujikan beriku hati.
kami sekalian yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Berkat kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari surga, berkat jasmani, berkat rohani Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami semua dengan suasana kudus. Selama masih ada kesempatan itu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti isi hati dari Bapa. Haleluya, terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Kami akan merenungkan firman kami sambut Dafar Elohim malam hari ini hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Kita masuk pada Keluaran pasal yang ke 37. Ayatnya sedikit, cuma 39 ayat. Seperti biasanya kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima dan seterusnya ya. Bezalel membuat tabut dari kayu akasia, panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Disalutnya dengan emas murni, bagian dalam dan bagian luarnya, dan dibuatnya bingkai emas di sekelilingnya. Dituangnya 4 gelang emas di bagian atas keempat rusuknya, 2 gelang pada sisi yang satu dan 2 gelang pada sisi yang lainnya. Dibuatnya tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia dan disalutnya dengan emas. 5. Dimasukkannya tongkat-tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang ada di kedua sisi tabut itu untuk mengusung tabut itu. 6. Dibuatnya lah tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnya lah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Dibuatnya lah meja itu dari kayu panaga dan 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. 11. Disalutnya lah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnya lah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnya lah untuk meja itu 4 gelang emas dan dipasangnya lah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. 15. Dibuatnya lah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. 16. Dibuatnya juga perkakas-perkakas yang ada di atas meja itu dari emas murni, yaitu pinggan-pinggan, mangkuk-mangkuk, cawan-cawan, dan kendi-kendi yang dengannya persembahan curahan dicurahkan. 17. Dibuatnya kaki pelita dari emas murni. Kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan, mulai dari batangnya, cabang-cabangnya, kelopak-kelopaknya, puntung-puntungnya, dan bunga-bunganya, semuanya merupakan satu kesatuan. Ada 6 cabang tersembul dari kedua sisinya.
3 cabang pada sisi yang satu dan 3 cabang pada sisi yang lainnya. Ada 3 kelopak seperti bunga badam dengan kuntum dan bunga pada cabang yang satu, dan ada 3 kelopak seperti bunga badam dengan kuntum dan bunga pada cabang yang lain. Demikianlah bagi ke-6 cabang yang menyembul dari kaki pelita itu. 20. Pada batang kaki pelita itu ada 4 kelopak seperti bunga badam dengan kuntum-kuntumnya dan bunga-bunganya. 1. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan panada dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah misbah pembakaran ukupan itu dari kayu panaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya tanduk-tanduknya seiras dengan misbah itu. 26. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. 27. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. 28. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. 29. Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Amin, haleluya. Di sini yang kita baca tidak ada peraturan-peraturan atau perintah-perintah ya. Perintah-perintah ini ditujukan kepada seorang seniman yang namanya siapa? Bezalel ya. Bezalel dibantu sama Ahiloam, itu di dalam bacaan kita sebelumnya. Dari bacaan ini mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudara ada dapat inspirasi atau dapat hikmat atau dapat sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara mau menyampaikan sesuatu ya. Kita tidak satu arah, kita saling sharing apa yang kita dapatkan dalam bacaan kita ini. Masing-masing berbeda-beda tentu ya. Mungkin dari Bu Elisefa, dari Bu Hiska, dari Bu Unyil. Mari barangkali mendapatkan sesuatu dari bacaan kita. Dari Bu Popi, Bu Osin ya, ada sesuatu yang didapatkan dari bacaan kita. Oke, dapat silakan ya. Nah. Ya. Ini apa membuat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kan dari kayu tapi terus disalut emas, kan pasti ada maksudnya, ada tujuannya Tuhan. Kayu yang disalut emas, terus di atasnya itu ada kerupnya dari emas. Kalau kerupnya kan nggak dari kayu. Kalau kerup kan
lambang dari malaikat yang sayapnya mengembang menutupi tabut perjanjian. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya dari bacaan ini, silakan. Ya, ini memang perintah untuk membuat tabut perjanjian. Ya, kita tidak berlama-lama, karena kita bagi waktu, tenaga, dan energi kita. Jadi saya pribadi mendapatkan satu hikmat, ya, semacam hikmah atau hikmah, ya. Waktu Tuhan Bapak Yahweh Elohim ini memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian, ini sesuatu yang sifatnya sakral. Di mana tabut perjanjian ini dibuat, di situ Tuhan akan hadir. Bapak Yahweh hadir melalui tabut perjanjian ini. Satu pertanda sesuatu yang sakral. Bahkan tidak sembarang orang bisa mendekati tabut perjanjian ini. Yang ditunjuk hanya orang-orang Lewi, Harun, dan anak-anaknya. Itu. Yang lainnya begitu kepingin mendekat ke tabut perjanjian bisa mati. Jadi ini sesuatu yang sakral, betul-betul tidak bisa dibuat main-main. Begitu dekatnya kuasanya Elohim pada saat itu. Tapi ketika ada dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara bertubi-tubi oleh bangsa Israel, bangsa pilihannya itu, maka kesaktian atau yoninya dari tabut perjanjian itu akhirnya bisa hilang tabut perjanjian yang tadinya itu sakti, orang mendekat aja, yang anaknya Harun sendiri itu mendekat aja, ini sudah ditunjuk oleh Bapak Yahweh sendiri, bisa mati kalau pasti timingnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, bukan pada saatnya, tiba-tiba mendekat ke tabut perjanjian bisa mati. Itu mengerikan waktu itu. Tapi kuasa, kekuatan, power yang ada di tabut perjanjian itu bisa hilang sama sekali, seperti sesuatu yang tidak berharga lagi. Karena apa? Dosanya begitu pekat, ya. Kalau dosanya masih samar-samar itu masih mungkin masih ada yoni, ada kekuatannya. Ketika waktu bangsa Israel dikalahkan oleh orang-orang Filistin dan tabut perjanjian itu dibawa oleh orang-orang Filistin ke kerajaannya, tiba-tiba malah petaka menimpa bangsa Filistin, orang-orang Filistin, sehingga mereka akhirnya mengembalikan tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel. Jadi masih ada yoninya. Waktu itu padahal sudah ada dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, umat pilihannya ini, ada pelanggaran-pelanggaran, sehingga waktu itu akibatnya ya mereka kalah perang itu. Karena mereka berdosa, akhirnya mereka kalah perang dan tabut perjanjian diangkut oleh orang-orang Filistin, dibawa ke kerajaannya. Tetapi yoninya, powernya, kekuatan tabut perjanjian itu masih ada waktu itu, masih ada, ya. Itu, tapi sudah berkurang sekian persen, mungkin bisa jadi 50% mungkin hilang. Nyatanya waktu orang-orang Filistin ngangkut tabut perjanjian itu kan tidak mati mereka. Padahal waktu pertama kali jangankan megang, mendekat saja sudah mati. Karena waktu itu kekuatan powernya tabut perjanjian masih luar biasa. Tapi ketika power dan kekuatan itu hilang, ya sudah,
tabut perjanjian ini bisa diangkut, dipegang oleh orang-orang yang tidak mengenal Bapak Yahweh. Jadi yoninya sudah berkurang 50, mungkin bahkan 70% kekuatan dari Bapak Yahweh yang ada di tabut perjanjian itu mulai hilang. Itu tujuan dibuatnya tabut perjanjian itu sebagai bukti kehadiran Bapak Yahweh, pencipta alam semesta dan segala isinya itu hadir di tabut perjanjian itu. Itu tujuan dibuatnya tabut perjanjian. Bapak Yahweh telah meninggalkan tabut perjanjian itu dan kembali ke Syamayim, ya. Itu yang pertama, kenapa ada tabut perjanjian. Dan yang kedua yang kita dapatkan dari bacaan kita malam hari ini, coba perhatikan, ya, perhatikan ini. Kalau masalah hasta, satu hasta itu sama dengan 45 cm, ya, 45 cm. Berarti ini kalau panjangnya 2,5 hasta, artinya 1 meter lebih 12,5 cm itu panjangnya. Kemudian lebarnya 67,5 cm. Ya, kita tidak berbicara tentang ukuran itu. Tentu kalau dilihat dari angka gematria pasti ada sesuatu ini. Malam hari ini kita tidak bahas itu, ya. Tapi yang mau kita bahas malam hari ini adalah, perhatikan mulai ayat yang kedua, ya. Disalutnya dengan emas murni. Perhatikan, ya, disalutnya dengan emas murni. Bagian dalam dan bagian luarnya dibuatlah bingkai emas juga. Dituangnya 4 gelang emas juga atas keempat tusuknya, dan 2 gelang pada sisi satu, 2 gelang pada sisi yang lainnya. Dibuatnya tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia dan disalutnya dengan emas. Jadi semua yang menempel itu, gelangnya itu kan supaya bisa diangkat, ditaruh di sampingnya. Gelangnya ini dari emas, kerupnya dari emas, semuanya dari emas murni ini. Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu yang dibuat, diperuntukkan untuk Tuhan itu yang terbaik. Nah, ini artinya yang terbaik, bukan sisa-sisa, ya, bukan emas-emasan. Jadi ini tidak tahu yang ditemukan oleh Ron Wyatt yang katanya tabut perjanjian ditemukan di sebuah bukit, ya, Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak itu, apakah itu emas murni atau bukan, ya, tidak dijelaskan di dalam kesaksian Ron Wyatt itu. Tapi kalau kita kembali kepada kitab suci, bahwa semua perangkat yang dibuat waktu itu, kelengkapannya dibuat dari emas murni semuanya. Jadi bukan dari tembaga, kuningan, perak, bukan, tetapi dari emas murni. Kalau dari emas murni, walaupun ribuan tahun, ya tidak akan korosi, tidak akan karatan, tetap celing. Mungkin saja sudah ribuan tahun kena debu, ya, jadi warnanya sudah kusam. Begitu dilap, gitu saja sudah mengkilat lagi dan murni, tidak korosi, tidak karatan. Itu emas murni. Jadi membuat sesuatu yang untuk kelengkapan ibadah untuk Bapak Yahweh, sesuatu yang murni, ya, itu yang dapat kita peroleh kesimpulan. Kemudian di ayat yang ke-17, satu saat saya
kepingin buat ini. Di ayat yang ke-17 ini kaki pelita emas, ya, kaki pelita emas dibuatnya kaki pelita dari emas murni, ya, juga ini ya. Kaki pelita emas ini lampu-lampu yang kalau kita sekarang sering dengar itu namanya menorah. Nah, itu menorah ya. Kaki dian menorah ini, kaki pelita emas ini. Ya, tidak tahu nanti suatu saat kepingin buat, ya tidak dari emas murni, mungkin bisa dari kalengnya itu. Kalengnya surya kaleng bisa dibuat itu, nanti kerangkanya dari besi ya, dicat warna emas gitu ya. Kalau dari emas biayanya berapa, itu dikira orang Yahudi. Enggak, ini perintah dari Bapak Yahweh ya. Pelita tetap menyala, pertanda bahwa iman kita ini tetap menyala. Iman kita tetap menyala-nyala. Kenapa jumlahnya mesti 7 dalam 1 minggu ini ya? Dalam 1 minggu itu iman kita selalu menyala-nyala, tidak boleh padam. Ini kalau sudah masuk ke bait suci, kalau kita baca di WhatsApp berikutnya nanti, ini ada di bait suci yang dibuat oleh Salomo. Pelita ini ada yang jaga ya, 24 jam tidak boleh mati, ini nyala terus ini pelita ini. Itu luar biasa ya. Ini gambaran bahwa di dalam 1 minggu iman kita ini tetap menyala, tetap berapi-api ya. Memang kesibukan kita, tantangan kita setiap hari itu ada. Kadang-kadang itu membuat kita redup, tapi jangan sampai padam. Pelita itu harus tetap menyala, buat dari emas murni, dan lampunya, apinya tetap menyala. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian nomor 31 dari buku kecil. Kita berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur dan terima kasih atas daftar Elohim yang Engkau beri singkapkan pada kami pada malam hari ini. Tuhan, inilah keadaan kami, keberadaan kami, kemampuan kami yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Melalui daftar Elohim bacaan kami pada malam hari ini, emas murni yang harus kami berikan kepada Engkau sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Emas murni seperti yang Kau perintahkan melalui daftar Elohim yang kami baca malam hari ini. Juga menorah ya Tuhan, pelita itu di dalam 1 minggu ini, di dalam kesibukan kami, di dalam keberadaan kami ini, di dalam tantangan kami, api itu tetap menyala-nyala ya Tuhan. Seringkali kami redup karena tantangan dan pencobaan yang kami alami, tapi melalui daftar Elohim malam hari ini, kami mohon api kuasa Ruach Kodes itu kembali membuat kami menyala, menguatkan kami supaya setiap saat api itu tetap menyala selama 24 jam. Api itu tetap menyala-nyala dan memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah daftar Elohim melalui lambang menorah ya Tuhan, pelita kaki dian ini, kami diharapkan untuk selalu menyala api itu. Iman kami, keadaan kami senantiasa menyala-nyala untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Inilah keberadaan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus, Ruach Kodes itu yang memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami, supaya api itu tetap menyala. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita pujikan pujian nomor 31, buku kecil ya. Kemudian kita nanti masuk doa
bisa doa syafaat untuk bangsa, gereja dan negara nanti Ya nggak apa-apa. terus keluarga nanti Ibu Eni. Bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kau dipanggil, bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaan, kau dipilih, kau dipanggil, semua hidup padamu, semua Terima kasih ya Bapak ya, kami mengucap syukur atas berkat kasih setiamu di tempat ini, atas perlindunganmu, berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan hadir bersama-sama kami di sini Tuhan. Kami berkebutuhan keluarga kami di sini untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bapak Yahweh, pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami di rumah ini Tuhan, di toko kami ya Tuhan, usaha kami ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu sertai kami, Tuhan memberkati usaha kami ya Tuhan, di mana Tuhan yang saya jual, Tuhan selalu berkati, yang langganan koran juga Engkau berkati Tuhan. Setiap pagi Tuhan Engkau memberikan kami kelancaran untuk mengirim koran ke tempat-tempat lain. Engkau selalu melindungi, menyertai kami dengan Pak Yakub ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas pekerjaan ini. Tuhan selalu baik pada kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Bapa yang di surga, pada malam ini Tuhan, di dalam persekutuan kecil kami ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh ya Tuhan, yang jauh dari tempat ini, yang di Jember, Jombang, di Kalimantan Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berkati ekonominya, sandang pangannya Tuhan. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan dengan Kau jamah Tuhan. Kau berkati kehidupannya sehari-hari Tuhan. Lindungi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya Tuhan.
Bapa yang di surga, kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga Pak Lewi ya Tuhan, juga Bening ya Tuhan, yang kiranya lemah, Kau berikan kesehatannya, berkati tubuhnya Tuhan, berkatinya sandang pangannya, juga Pak Lewi ya Tuhan, yang selalu setia mendampingi Tuhan, Kau berkati kesehatan, kekuatan ya Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan, juga mereka selalu setia mencari wajah Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Maria Dawati ya Tuhan, yang di dalam pergumulannya ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Kau berkati ya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam kesehariannya Tuhan, Kau selalu menolong, mengirim malaikat-Mu menjaganya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam sehari-harinya Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Ruben Wayas Santosa Tuhan, di dalam pergumulannya Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan selalu memberikan hikmat yang dari surga Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau yang berkuasa ya Tuhan, Kau berikan ya Tuhan pekerjaan ini Tuhan, tidak akan lama-lama menunggunya ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan mendukung Tuhan untuk pekerjaan ini ya Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan, Kau berkati Ruben kehidupannya Tuhan, berkati kesehatannya ya Tuhan, Kau lindungi Tuhan, jauhkan dari segala bahaya Tuhan, dan juga Tuhan akan memberikan pendamping hidupnya ya Tuhan, yang dikirim dari Tuhan sendiri. Tuhan selalu melindungi Tuhan keluarga kecil kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yakub yang Tuhan, yang setia selalu mendampingi saya Tuhan. Kau lindungi, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga pada malam ini kami berdoa untuk masalah ini ya Tuhan, masalah yang di persidangan di rumah Gremensen ya Tuhan. Kami hari ini bawa doa Tuhan untuk Bapak Slamet yang selalu menggugat semuanya, orang-orang yang saya tidak tahu. Pak Slamet wajahnya tidak tahu, saya hanya namanya yang tahu ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam minggu-minggu depan ini Tuhan tidak ada sidang Tuhan, kami percaya Tuhan nama Pak Yakub selalu dihapus Tuhan. Tuhan selalu menolong ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka ini Tuhan, yang selalu disangkut pautkan Tuhan di dalam masalah rumah Gremensen Tuhan. Kami minta pertolongan dari Bapak Yahweh yang selalu setia memberikan kami Tuhan sukacita, memberikan kami kedamaian di dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Bapa yang di surga, kami hanya mengucap syukur dan meminta permohonan dari Tuhan yang selalu memberikan jalan yang lurus Tuhan, memberikan jalan kami yang Tuhan, kedamaian di dalam hati ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menolong keluarga kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur di dalam persekutuan keluarga ini Tuhan. Kami setiap hari Selasa ini Tuhan, Kau berkati keluarga kami, kesehatan, kekuatan, berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiha kami berdoa, amin. Masih ada Tuhan, Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Doa Tuhan untuk dalam tahun menjelang pemilihan umum tahun depan ya Tuhan, tahun politik ini, hari ini berikan situasi yang kondusif ya Tuhan untuk negeri kami, untuk kota kami Surabaya, dan juga tempat di mana saya tinggal di Jakarta dan Tangerang Tuhan. Biarkan Tuhan ini bungkus dari Yesus, perlindungan, penyertaan atas semua lini bisnis ya Tuhan, atas semua masyarakat hari ini, supaya tidak ada terorisme, supaya tidak ada roh kerusuhan dan sebagainya. Tapi hari ini biarkan semuanya berjalan dengan damai. Berkati negeri kami ya Tuhan, biarkan angkat ya Tuhan negeri kami dari kemiskinannya ya Tuhan, angkat negeri kami dari stunting, dari kekurangan gizi ya Tuhan, terutama yang ada di Indonesia Timur, yang ada di Papua, NTT, kekurangan air bersih,
malaria dan sebagainya, itu angkat semua sakit penyakit itu semua yang negeri kami itu kan jadi yang sudah menjalar dari dahulu itu negeri kami, angkat semua itu dalam nama Yesus. Juga berdoa itu untuk kesehatan Bapak Presiden dan juga serta jajaran Wakil Presiden dan Menteri-menterinya ya Tuhan, dan keluarga Pak Presiden juga ya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdoa Tuhan biarkan Indonesia semakin dilirik oleh bangsa-bangsa, mendatangkan investor-investor atas negeri kami ya Tuhan, sehingga ada potensi-potensi ya Tuhan untuk negeri kami bisa semakin lebih makmur ya Tuhan, lebih dipercaya oleh asing, lebih dipercaya ya Tuhan untuk menjadi negeri yang beradi budaya ya Tuhan di bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan Bapak di dalam ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Bapak, biarlah Bapak menyertai kami untuk persekutuan berikutnya Selasa mendatang ya Bapak, supaya kami dapat kembali bersekutu memuji-muji dan membesarkan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapak. Mari sekarang kita tengadahkan tangan kita untuk mohon berkat dari Bapak. Yefarihika fejis mereka, Yefarihika. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua dan menjaga kita. Ya Yahweh panak eleka fekuneka Yefarihika. Kiranya Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera dan bermurah hati kepada kita. Amin. Konsumsi ini martabak lumayan. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah menikmati makanan rohani firman Tuhan yang memberikan kesehatan untuk manusia rohani kami. Tuhan, sebentar kami menikmati makanan jasmani, Tuhan berkati makanan ini supaya memberikan kesehatan bagi tubuh kami, sehingga tubuh kami boleh sehat, kuat untuk beraktivitas dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan suci dan kudus, dan makanan ini kami mengucapkan syukur karena berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Bapa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.